Lihatlah kedua pengantin ini akan dinikahkan segera oleh pendeta ini guys. Tapi sepertinya mereka sangat tidak menyukai pernikahan itu karena dipaksakan guys. Pendeta ini pun mengatakan, tolong kamu bersumpah demi istrimu. Sehingga pria ini pun lama berpikirnya guys. Pendeta ini pun bingung mengapa dia malah lama memikirkannya. Sampai pria ini pun melihat ke temannya. Temannya pun mengatakan, apa lagi yang kau pikirkan? Segeralah ucapkan langsung. Lalu dia pun langsung mengucapkan sumpahnya untuk mencintai dan juga menjaga istrinya sampai mati. Lalu pendeta ini pun menyuruh mempelai wanita untuk mengucapkan lagi apa yang dikatakan oleh pria itu guys. Tapi dia malah berpikir keras dan memandangi ayahnya guys. Dia pun tahu bahwasanya pernikahan itu karena tuntutan ayahnya. Wanita ini pun malah keceplosan bahwasanya dia tidak mencintai pria itu guys. Pria ini pun sangat senang mendengar itu. Dia pun tahu bahwasanya wanita itu tidak mencintainya, sehingga dia pun senang pernikahan itu akan gagal. Temannya pun bingung melihat tingkah pria itu guys. Lalu wanita ini pun melihat ayahnya tumbang. Ternyata ayahnya itu jantungan guys, karena dia mendengar ucapan dari anaknya itu bahwasannya dia tidak mencintai pilihan ayahnya. Tapi wanita ini pun menjelaskan bahwasannya dia keceplosan, sehingga suasana di pernikahan itu semakin kacau balau. Mereka pun menunggu pihak dari ayah wanita ini untuk sadarkan diri. Dia pun mengatakan kepada ayahnya untuk berjanji akan mengucapkannya sekali lagi. Wanita ini pun langsung mengambil bunga pernikahan itu kembali. Pria ini pun sangat senang karena dia tahu bahwasanya wanita itu akan menggagalkan pernikahannya. Tapi tiba-tiba wanita ini pun setuju atas pernikahan itu dan dia pun mengucapkan sumpah. Sehingga pria ini pun bingung guys, mengapa mereka malah jadi suami istri. Cincin pernikahan mereka pun langsung diberikan oleh pendeta ini untuk dipasangkan di jari istrinya. Sehingga pria ini pun bingung guys, apa yang akan dilakukan mereka. Dia pun langsung memasangkan cincin itu di tangan istrinya itu guys. Tapi wanita ini sepertinya masih tidak suka. Dia pun mengambil cincinnya juga dan langsung masukkannya ke tangan pria ini. Tapi dia tidak mau melihatnya guys. Pernikahan mereka pun akhirnya sah dan mereka pun sah menjadi suami istri guys. Seluruh para tamu undangan pun langsung bertepuk tangan. Tapi mereka sangat tidak suka guys. Pengantin ini pun langsung pergi meninggalkan acara itu. Dari raut wajahnya pun mereka tidak ada yang tersenyum antara suami dan juga istri ini. Lalu mereka pun menyewa salah satu apartemen guys untuk bulan madu mereka. Baru saja menikah, tapi kamar mereka sangat berantakan. Bukannya bahagia, tapi mereka malah menyendiri masing-masing guys. Pria ini pun malah asik menonton TV dengan volume yang sangat kuat. Dan istrinya pun sangat terganggu dengan suara itu. Dia pun ingin ketenangan, tapi mereka tidak ada kebahagiaan masing-masing. Bukannya bulan madu, tapi mereka malah tertidur. Dan mereka pun bangun di pagi harinya. Dia pun melihat istrinya itu sudah akan pergi ke kantor guys. Padahal mereka baru saja menikah. Dia pun tidak peduli itu. Akhirnya dia pun melihat di meja. Ternyata dia sarapan sendirian. Dan dia pun tidak menyediakan sarapan untuk suaminya. Pria ini pun sangat kesal karena wanita itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu pria itu pun langsung berangkat kerja juga guys. Wanita ini pun sampai ke kantornya. Semua teman-temannya pun bertanya mengapa wanita ini malah masuk kerja, padahal dia sudah diberikan cuti untuk honeymoon dengan suaminya. Lalu temannya pun mengatakan, gimana malam pertamamu? Tapi wanita ini pun marah sama temannya itu guys. Dia pun menyuruhnya untuk diam dan tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Pria itu pun sampai di kantornya juga guys. Temannya pun sangat bingung mengapa dia telah masuk kantornya. Lalu dia pun mengatakan, diam saja, itu bukanlah urusanmu. Tapi temannya pun ingin bertanya, gimana malam pertamanya? Aku ingin kepo. Tapi bosnya ini pun terkejut guys, melihat pria itu sudah masuk bekerja. Dia pun sudah diberikan cuti, tapi malah masuk. Tapi pria ini pun mengatakan kepada bosnya, bahwasanya dia memang sangat ingin masuk kerja. Sehingga bos ini pun bangga sama karyawannya itu guys, sangat loyalitas dalam bekerja. Malam harinya pun dia pulang dalam keadaan mabuk guys. Dia pun mengetuk-ketuk pintu. Istrinya pun langsung bukakan pintu itu. Istrinya pun sangat tidak suka melihat kondisi suaminya itu sudah bau minuman dan juga tidak mandi. Lalu dia pun mengatakan, apa urusanmu? Bukakan saja pintu dan segera tidur sana. Lalu wanita ini pun kesal guys melihat suaminya itu dan dia pun langsung masuk ke rumah dengan tatapan yang sangat tajam. Padahal mereka masih saja pengantin baru, tapi mereka ribut terus guys karena mereka tidak saling mencintai. Wanita ini pun sedih guys dengan kehidupannya itu karena dia tidak merasa bahagia. Tapi pria ini bukan yang memujuk istrinya, dia pun malah terganggu dengan suara tangisan istrinya dan langsung menguatkan volume TV-nya guys. Istrinya pun sampai menutup telinganya, tapi dia terus menguatkan volume itu guys. Sehingga istrinya pun sangat jengkel melihat tingkah suaminya itu. Sudah tahu bising, dia malah menguatkan volume lagi. Lalu dia pun melihat tingkah istrinya yang menutup telinganya dengan bantal. Dia pun malah menguatkan volume itu guys sampai tembus ke TV. Akhirnya wanita ini pun marah guys sama suaminya itu. Dia pun ingin melawannya tapi tidak bisa. Lalu dia pun pura-pura menelpon polisi bahwasannya di sini sedang ada keributan. Dia pun sengaja melakukan itu guys agar suaminya ini tahu bahwasannya dia sedang marah. Dia pun malah mengatakan di telepon itu, cepat datang atau akan kupotong-potong punyanya menjadi beberapa bagian. Sehingga pria ini pun langsung takutan guys. Dia pun langsung pura-pura ngantuk dan ingin tidur. Lalu dia pun langsung menarik sarungnya guys. Wanita ini pun sudah sangat jengkel dengan suaminya itu dengan tingkahnya. Lalu dia pun langsung tidur juga guys dan matikan TV.
Wanita ini pun tiba-tiba kejang. Dia pun memiliki penyakit yang sangat aneh, sehingga tangannya pun ingin memegang sesuatu. Tapi pria ini pun malah mengawasinya. Dia pun mengira bahwa wanita itu masih bercanda. Tapi dia melihat wanita itu sudah jatuh dari tempat tidur, dan dia pun semakin kejang-kejang guys, dan juga menggeliat. Pria ini pun bingung mengapa wanita itu seperti itu. Dia pun mencoba mencari sesuatu guys, dan untuk dipegangkan ke tangannya. Begitu dia memberikannya, tapi itu semua percuma guys, karena genggamannya itu sangat kuat. Sehingga pria ini pun kesulitan untuk membuka tangan wanita itu guys. Dia pun tidak tahu sebelumnya bahwa wanita ini memiliki penyakit ini guys, dan dia pun bingung cara menanggulangi penyakit itu. Lalu dia pun langsung cari sesuatu lagi guys yang bisa membuat tangan wanita itu menggenggamnya. Kunci lemari ini pun langsung diberikan ke tangan wanita itu guys, sehingga wanita ini pun langsung genggam kunci itu dengan sangat kuat. Sampai tangan pria ini pun digenggam juga guys sama wanita itu. Dia pun kesakitan karena genggamannya sangat kuat guys. Tapi begitu dia telah meraih genggamannya, penyakit itu pun langsung berhenti. Tapi wanita ini belum sadarkan diri juga guys. Akhirnya dia pun langsung cepat-cepat mengambil mobil ambulan. Supir ambulan ini pun meminta pria ini untuk ikut ke rumah sakit karena dia adalah istrinya. Tapi dia tidak mau guys. Akhirnya supir ambulan ini pun marah. Percuma kamu seorang suami, masa nggak bertanggung jawab? Dia pun sebenarnya tidak ingin membantu wanita itu guys, karena dia tidak menyukainya. Padahal dia adalah istrinya guys. Dokter pun langsung cepat-cepat bawa wanita itu ke ruang UGD karena dia akan dapat pertolongan pertama guys, karena keadaannya sangat darurat. Pria ini pun biasa saja wajahnya. Dia pun bukan bingung melihat keadaan istrinya itu, tapi bingung mengapa dia memiliki penyakit itu. Dokter ini pun menanyakan kepada pria ini, siapa nama istrimu? Tapi dia tidak tahu guys nama istrinya. Dia pun mengatakan bahwasanya dulu aku pernah mendengarnya, awalannya R kalau nggak salah. Lalu dokter ini pun mengatakan berapa usianya. Pria ini pun tidak tahu berapa usia istrinya guys. Dia pun hanya menerka-nerka bahwasanya tingginya seukuran ini. Mungkin tak berapa lah bu, saya tidak tahu. Dokter ini pun bertanya lagi, Anda siapanya? Lalu dia pun menjawab bahwasanya dia suaminya. Sehingga dokter ini pun merasa bahwasanya suami itu sedang mabuk. Makanya ngomongnya ngelantur. Padahal benar saja guys, pria ini pun tidak tahu nama istrinya. Wanita ini pun langsung dirawat oleh para dokter itu guys. Mereka pun akan masukkan obat karena kondisi wanita itu masih koma guys, dan dia pun tidak bernafas. Dokter ini pun terus memompa jantung wanita itu guys, tapi tidak berefek apa-apa. Mereka pun langsung berikan oksigen ke wajahnya, tapi tidak ada perkembangan guys, dan wanita ini pun masih koma dan tidak sadarkan diri. Pria ini pun bingung mengapa dokter sangat banyak masuk ke ruangan itu sambil bawa alat yang sangat canggih-canggih. Dokter ini pun terpaksa mengeluarkan alat ini guys sebagai usaha terakhir mereka. Alat pacu jantung dokter ini hampir saja tidak berhasil. Untung saja semua dokter itu cepat mengatasinya. Mereka pun mencobanya berkali-kali sehingga wanita itu pun bisa diselamatkan. Pria ini pun sangat sedih melihat kondisi istrinya itu guys. Dia pun mengira bahwasanya awalnya kondisinya sangat biasa-biasa saja. Ternyata kondisinya malah sangat serius dan hampir meregang nyawa. Dia pun sampai meneteskan air mata guys melihat kondisi istrinya itu. Dokter ini pun terus berusaha untuk mengembalikan jantung mendetakan wanita itu. Dia pun tidak tega melihat kondisi istrinya itu guys. Lalu dia pun menunggunya di luar. Dokter ini pun langsung keluar dari ruangan itu. Pria ini pun langsung menanyakan gimana keadaan istrinya. Akhirnya dokter ini pun menjelaskan bahwasanya keadaannya sekarang udah normal. Dia pun sudah selamat. Tapi dokter menyampaikan sama suaminya ini bahwasanya dia perlu sangat perhatian. Dia tidak boleh terlalu banyak pikiran dan selalu dijaga makan dan juga minum obatnya. Dokter ini pun menjelaskan bahwasanya penyakitnya sangat langka, jadi susah untuk mencari obatnya. Obatnya pun cuma satu. Dia jangan tertekan dan juga jangan sedih berlebihan, karena itu akan membuat penyakit itu kembali lagi. Lalu pria ini pun langsung datangi istrinya itu guys yang sudah siuman. Dia pun mulai perhatian sama istrinya itu guys, bawakan makanan juga minuman obatnya. Tapi dia pun masih egois, mengatakan bahwasanya ini adalah suruhan dokter, makanya dia melakukannya. Pria ini pun kepo kepada istrinya, mengapa dia memiliki penyakit seperti itu? Apakah dulu dia bukan memiliki penyakit itu? Sehingga wanita ini pun menjelaskan guys, mengapa dia memiliki penyakit itu. Dia pun bercerita sama suaminya ini bahwasanya dulu ada seseorang yang menyakiti hatinya, sehingga dia pun tidak tahu jika penyakit itu datang sendiri. Lalu dia pun menceritakan guys, sambil air matanya pun menetes dan sangat sedih. Dulu dia pun gagal menikah guys sama kekasih yang sangat disintainya. Ayahnya pun berjanji akan membuat anaknya itu menjadi bahagia lagi. Tapi dia mendengar guys bahwasannya mantan kekasihnya itu pun sudah tiada. Seketika wanita ini pun langsung sangat syok dan dia pun langsung jatuhkan handphonenya guys. Dan saat itulah penyakitnya kambuh guys, karena dia terlalu banyak pikiran dan juga terlalu banyak sedih. Lalu dia pun langsung kejang-kejang lagi guys, seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dia pun tidak mau menceritakan penyakit itu kepada suaminya yang barunya ini guys, karena dia tahu bahwasanya pria yang selama ini bersamanya itu adalah pilihan dari ayahnya, dan dia pun tidak mau mengecewakan ayahnya itu guys, karena dulu dia sudah bersumpah dengan ayahnya. Ayahnya pun sangat terharu melihat keputusan dari putri kesayangannya itu guys, karena dia akan meninggalkan mantannya itu. Lalu dia pun langsung buang cincin tunangannya guys, karena cincin itu adalah cincin dari mantannya. Dan saat itulah dia menikahi pria itu guys, karena itu adalah pilihan ayahnya, maka dia terpaksa melakukannya. Pria
Pria ini pun sampai menangis, mengeluarkan air mata setelah mendengarkan cerita masa lalu istrinya itu, guys. Dan dia pun tahu bahwa istrinya itu memiliki cinta yang sangat suci, sehingga dia pun bangga, guys, memiliki istri seperti itu. Pasti cintanya juga suci kepadanya. Lalu dia pun ingin berubah, guys, tidak mau lagi egois kepada istrinya. Lalu dia pun teringat, guys, bahwasannya nomor HP istrinya itu belum ada disimpan di kontaknya. Dia pun meminta istrinya itu memberikan nomor HP-nya, padahal mereka sudah lama menikah, guys. Istrinya pun langsung berikan nomor HP itu. Kehidupan pria ini pun langsung berubah drastis, guys. Dia pun menjadi seorang pria yang lebih ceria dan juga senang, karena dia tidak cemberut lagi, karena selama ini dia selalu bertengkar dengan istrinya. Lalu dia pun menelpon istrinya itu, tujuannya untuk mengontrolnya, guys, agar menanyakan dia udah makan apa belum. Wanita ini pun mulai senang, guys, karena suaminya itu mulai perhatian kepadanya, sehingga dia pun tersenyum, guys, karena istrinya itu menuruti apa perintahnya. Dia pun masuk ke kantornya dengan wajah yang ceria, guys, sampai teman-temannya pun bingung. Biasanya pria ini selalu cemberut, tapi kali ini dia malah ceria, guys. Temannya pun berasangka bahwasanya dia telah menghabisi istrinya, makanya dia kali ini senang. Tapi dia tidak peduli itu, guys. Lalu bosnya pun menanyakan kepada temannya mengapa pria itu datang terlambat bekerja. Dia pun mencari alasan, guys, agar bosnya tidak marah. Lalu pria ini pun langsung berkata jujur sama bosnya bahwasanya istrinya sedang sakit. Dia pun menjaga istrinya semalaman, sehingga dia pun telah datang bekerja, guys. Lalu dia pun izin pamit untuk rumah sakit menjaga istrinya. Akhirnya bosnya ini pun senang, guys, karena pria itu tidak pernah senyum selama bekerja. Bosnya pun mengizinkannya untuk cuti 2 hari menjaga istrinya itu, guys, sehingga dia pun sangat senang. Lalu dia pun berterima kasih sama bosnya itu. Teman pria itu tidak mau ketinggalan, guys. Dia pun minta izin juga sama bosnya untuk menemani pria itu, karena dia tahu bahwasanya pria itu adalah sahabatnya. Bosnya pun akhirnya mengizinkan pria ini untuk menemani pria itu. Dia pun mengatakan bahwasanya sahabat adalah nomor 1. Akhirnya bosnya pun menyuruhnya untuk cuti juga, guys, selama 2 hari. Bosnya ini pun sangat baik, guys, dan peduli kepada mereka. Temannya pun bingung apa sebenarnya yang terjadi sama pria ini, mengapa dia selalu happy. Lalu dia pun menelpon istrinya untuk menanyakan keadaannya, guys. Istrinya pun mengatakan bahwasanya dia akan segera pulang hari ini karena keadaannya sudah baik. Dia pun mengatakan bahwasanya dia mendapat cuti 2 hari dari bosnya untuk menjaga istrinya itu, guys. Lalu dia pun akan pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Ketika istrinya ini membayar tagihan rumah sakit itu, pria ini pun langsung datang dan mengatakan bahwasanya dia akan membayarnya karena dia adalah suaminya. Kasir ini pun beritahu bahwasanya jumlahnya senilai 100 juta. Lalu dia pun langsung mengeluarkan kartu kreditnya, guys. Tapi wanita ini pun memaksa kasir itu jangan pernah menggesekkannya karena dia tidak akan terima jika dia dibayarkan oleh suaminya, guys. Sehingga kasir ini pun bingung mengapa istri malah marah dibayarkan oleh suami. Dia pun malah memaki pria itu, guys, dan mengatakan bahwasanya jangan suka-suka hatimu. Walaupun kita sudah baikan, tapi aku tidak mau menjadi suamimu. Pria ini pun penasaran mengapa dia malah marah-marah, tapi dia tidak peduli, guys. Dia pun malah dipermalukan oleh di depan umum. Dia pun mengatakan bahwasanya selama ini aku sangat benci kepadamu, tapi mengapa kau malah baik kepadaku. Dia pun terus menghina suami itu, guys, di depan umum. Pria ini pun mengatakan, kamu kan sudah ngasih nomor HP-mu kepadaku. Tapi istrinya pun langsung menjawab, nomor HP-ku itu bukan hanya padamu yang aku kasih, tapi semua orang pun ada nomor HP-ku. Sehingga tidak seperti kamu yang selalu menelpon-nelponku. Sapam saja itu ada nomor HP-ku, tapi dia tidak pernah menelponku. Dia pun sakit hati, guys, mendengar itu. Temannya pun tidak menyangka bahwasanya istrinya mempermalukan suaminya di depan umum. Lalu dia pun langsung pergi, guys, tanpa bersalah. Istrinya ini pun sangat benci sama suaminya itu, guys. Dia pun masih emosian. Lalu dia pun melihat teman suaminya itu dan dia pun tidak mau ngomong, guys, karena dia benci juga sama teman suaminya itu. Dia pun akhirnya pergi dan temannya pun bingung mengapa malah istrinya seperti itu kepadanya. Padahal apa yang dilakukan suaminya ini sudah tepat, guys. Lalu pria ini pun langsung menangis, guys, karena telah disakiti hatinya dengan wanita itu. Mukanya aja seperti Rambo, guys, tapi hatinya Hello Kitty. Sehingga dia pun sedih, guys, dan menangis di depan temannya bahwasanya dia sangat sakit hati. Tapi temannya pun mengatakan, hei, laki-laki nggak boleh nangis, karena kalau laki-laki nangis itu tandanya lemah. Kita harus kuat menghadapi kenyataan ini. Tapi teman ini mengeluarkan air mata, guys. Dia pun melihat ke atas, ternyata sudah banyak orang yang menyaksikan mereka. Akhirnya teman ini pun tidak tahan, guys, dan dia pun menangis bareng sama pria itu. Mereka pun melampiaskan semua, guys, dengan minuman. Wanita ini pun sangat terkejut melihat sahabat suaminya itu marah-marah datang ke rumahnya. Dia pun mengatakan bahwasanya kamu jangan ikut campur tentang keluargaku. Tapi dia pun meminta kepada wanita ini untuk mengobrol dalam saja. Akhirnya dia pun langsung mengatakan, guys, yang sebenarnya. Dia pun bercerita tentang suaminya dulu, tentang kisah cintanya. Dulu suaminya itu juga memiliki seorang kekasih yang sangat dicintainya, guys. Mereka pun juga sering berantem, sama seperti yang dialami mereka sekarang. Tapi kekasihnya itu sangat mencintai pria ini, guys, dan dia pun sangat senang memilikinya. Lalu dia pun
pun bercerita sama pria itu guys, bahwasannya kekasihnya itu adalah anak yatim piatu. Dia pun tidak punya siapa-siapa lagi, sehingga dia pun menangis guys. Lalu dia pun meminta kepada pria ini untuk menjaganya dan menjadikannya dia istrinya. Karena tempat perlindungannya sekarang itu adalah pria ini guys, sehingga pria ini pun sangat mencintai kekasihnya itu dulu. Suaminya itu pun sangat tulus dalam mencintai seorang wanita guys, tidak pernah main-main. Dia pun selalu menangis guys ketika hati dan juga perasaannya menyatu dengan seorang wanita. Lalu tiba-tiba hal yang tidak diinginkan pun terjadi guys saat mereka ingin membeli sesuatu. Pria ini pun ingin mengantar kasihnya itu untuk beli es krim, tapi dia mendapat telepon guys dari temannya itu. Temannya pun terus memantau pria ini guys kemana mereka pergi bersama kekasihnya, tapi dia pun mengatakan bahwasanya dia sedang baik-baik saja. Kekasihnya itu pun terus mendesak pria ini guys karena dia akan beli es krim, tapi pria itu pun masih asik nelpon dengan sahabatnya karena sahabatnya itu ingin mengajak mereka makan-makan karena telah mereka memiliki hubungan. Tapi wanita ini pun langsung mengambil telepon itu guys dan mengatakan kepada temannya bahwasanya mereka sedang sibuk. Dia pun meminta kepada temannya itu untuk segera mengakhiri teleponnya karena mereka akan makan es krim berdua dan menjadi romantis. Temannya ini pun menjadi tidak enakan guys. Dia pun langsung matikan teleponnya dan menyuruh mereka untuk segera pergi saja. Tapi begitu wanita itu beli es krim, hal tidak terduga pun terjadi guys. Wanita ini pun ingin menyeberang jalan, tapi karena pria itu sibuk menelpon, dia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasannya kekasihnya itu langsung disambar oleh sebuah mobil dan dia pun tidak bisa mengelak lagi guys. Mobil itu pun membuat wanita ini terpental sangat jauh guys karena kecepatan mobil itu sangatlah laju. Akhirnya wanita ini pun harus terjatuh di aspal guys dan dia pun harus terseret. Kondisinya pun sangat memprihatinkan. Dia pun hanya bisa memandangi pria itu guys dari jauh. Pria ini pun akhirnya melihat kekasihnya itu sudah terpental sangat jauh oleh mobil itu. Dia pun baru sadar karena dia masih asik menelpon dengan temannya. Lalu dia pun melihat kasihnya itu sudah sangat jauh terpentalnya. Lalu pria ini pun langsung berlari guys untuk mendatangi kasihnya itu. Dia pun sudah tidak berdaya lagi guys. Setelah kejadian itu semua orang pun berkumpul guys dan mobil ambulan pun sudah datang. Pria ini pun langsung menggendong kasihnya itu untuk diperiksa oleh dokter ini guys. Lalu dokter ini pun terus memeriksanya. Ternyata dia sudah tidak bernapas lagi guys. Dokter ini pun berusaha menggunakan alat pacu jantung guys untuk membuat wanita itu sadar. Tapi semuanya sia-sia guys karena dokter ini mengatakan bahwasannya dia sudah tiada. Pria ini pun seperti mimpi guys karena kasihnya itu sangat cepat perginya. Lalu dia pun harus dimasukkan ke dalam mobil ambulan itu guys dan segera dibawa ke rumah sakit. Dia pun hanya bisa memandangi kasihnya itu dari luar mobil ambulan itu aja guys sambil terdiam. Setelah kepergian kasihnya itu dia pun menjadi sangat kacau guys sehingga teman ini pun marah. Mengapa kau malah menghancurkan hidupmu? Jika kamu ditinggalkan oleh orang tersayang, jangan pernah menghancurkan hidupmu. Aku akan membantumu untuk mencarikan kekasih yang lebih baik lagi. Itulah sebabnya dia menikahi wanita itu juga guys. Mereka pun memiliki kisah yang sama sehingga wanita ini pun menangis guys mendengar cerita dari sahabatnya itu. Dia pun mengira bahwa pria itu selama ini menyakitinya karena benci. Tapi ternyata mereka memiliki kisah yang sama guys. Sehingga sahabat pria ini pun mengatakan kepada wanita itu, jangan pernah kamu sakiti lagi hati sahabatku karena dia dulu sangat tersakiti. Apakah wanita dan pria itu akan bersatu guys karena mereka memiliki kisah yang sama?